Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Di kesempatan hari ini di channel Mantri Luka akan kembali membahas seputar permasalahan-permasalahan seputar perawatan luka dan juga penyakit yang berhubungan dengan terjadinya luka. Di kesempatan hari ini saya akan sedikit bercerita mengenai fenomena-fenomena yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Kenapa sih kok saya sering kali membahas tentang diabetes? Karena pada pasien-pasien dengan masalah luka, 70% sampai 80% kebanyakan kasusnya adalah kasus diabetic foot ulcer ataupun komplikasi dari diabetes mellitus, yaitu luka diabetes. Dan hal ini erat kaitannya dengan yang namanya gula darah. Di mana pada pasien-pasien yang terjadi luka cenderung terjadinya yang namanya hiperglikemia. Dan mungkin ada salah satu dari pasien-pasien yang mengalami diabetes cenderung sekali gulanya terjadi penurunan ataupun disebut dengan hipoglikemia. Di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang hiperglikemia dan juga hipoglikemia, di mana hal ini jelas sekali sering terjadi pada pasien-pasien diabetes mellitus. Dan bahayanya apa sih saat terjadi hiperglikemi ataupun hipoglikemi? Karena hal ini memang harus diwaspadai apabila terjadi hiperglikemi dan juga hipoglikemi. Dan apa saja tanda-tanda dari terjadinya dua hal tersebut. Maka dari itu saya rasa hal ini sangat penting untuk kita bahas dan erat kaitannya juga dengan bagaimana proses penyembuhan pada luka pasien tersebut. Maka dari itu langsung saja kita akan bahas mengenai hiperglikemi dan juga hipoglikemi ya. Baik, kita mulai dari yang hiperglikemia ya, di mana hiperglikemia ini adalah di mana kondisi gula darah itu tinggi melebihi dari batas normalnya, di mana batas normal dari gula darah tersebut yaitu 200 miligram per desiliter ya. Dan ini memang banyak sekali ya untuk mengukur bagaimana mengukur gula darah, tapi saya akan mengambil batas dari gula darah sewaktu ya. Nah, pada pasien-pasien hiperglikemi ini memang untuk secara teori ya, gula darah harus di bawah 200 miligram per desiliter. Tapi pada pasien-pasien dengan hiperglikemi yang jelas itu melebihi dari 200 tadi ya. Biasanya 300, 400 sampai 500, dan biasanya kalau dicek di glukometer yaitu biasanya kalau sudah sangat tinggi maka tidak terbaca ataupun dibacanya adalah high ya, seperti itu. Dan apa saja sih tanda-tandanya apabila pasien tersebut mengalami yang namanya hiperglikemia ya. Yang pertama adalah memang di mana kejadian hiperglikemi disebabkan oleh ketidakmampuan insulin untuk mengikat glukosa dalam darah, yang akhirnya apa? Yang akhirnya gula darah ini semakin tinggi, dan juga ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin secara efektif. Dan untuk gejalanya biasanya pada pasien-pasien hiperglikemia itu adalah sering haus ya, sering kencing, dan juga kelelahan, dan yang paling parah adalah penglihatannya kabur. Dan biasanya ada pasien yang bercerita kepada saya yaitu merasakan pusing ya, seperti gelap gitu kan, ketika penglihatannya kabur, gelap, dan juga kepala seperti berputar. Nah, itu adalah salah satu tanda dan gejala dari yang namanya hiperglikemia ya. Dan apa pengaruhnya pada pasien-pasien dengan luka diabetes? Nah, ketika gula darah ini tinggi maka berpengaruh terhadap
proses penyembuhan pada lukanya. Karena semakin tinggi gula darah tadi, maka viskositas darah akan semakin tinggi, ya. Itu dia, makanya aliran darahnya biasanya akan terhambat. Oke, itu dia hiperglikemia. Selanjutnya adalah hipoglikemia, di mana hipoglikemia ini terjadi dikarenakan penurunan gula darah secara signifikan, yang biasanya kalau diukur itu di bawah 70 mg per desiliter. Dan untuk ambang batas ini memang saat terjadi hipoglikemi, setiap individu akan berbeda-beda, tergantung bagaimana metabolisme tubuh kita. Ada yang diperiksa sampai 50 mg per desiliter, ya, itu biasanya dia baik-baik saja, ada ya, ataupun yang mungkin 80 mg per desiliter ternyata sudah merasakan pusing, lemas, ya, terus biasanya dia merasa kurang fokus, ya kan. Hal-hal tersebut memang kadang terjadi pada pasien-pasien yang mengalami hipoglikemia, dan paling parahnya biasanya pasien ini sampai penurunan kesadaran ataupun tidak sadarkan diri, ya. Itu yang lebih berbahaya dari kejadian hipoglikemia. Dan pertanyaannya lagi adalah kenapa sih hipoglikemia ini bisa terjadi, ya? Nah, untuk hipoglikemia ini terjadi dikarenakan pasien tersebut tidak cukup mengkonsumsi nutrisi, ya, dimana memang kurang nutrisi. Selanjutnya mengkonsumsi terlalu banyak insulin, contohnya adalah saat mengkonsumsi obat penurun gula darah tidak sesuai dosis, ataupun biasanya memakai insulin dosisnya terlalu tinggi sehingga itu beresiko terjadinya hipoglikemia, ya, seperti itu. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya, apabila merasakan gemetar, lemas, ya, keringat dingin, terus kehilangan kesadaran, nah itu merupakan tanda-tanda dari yang namanya hipoglikemia, ya. Silakan bagi para pemirsa untuk dihati-hati apabila terjadi hiperglikemia ataupun hipoglikemia, dan ini memang harus cek rutin, ya, untuk kontrol gula darah. Kalau bisa dari setiap pasien ini mempunyai glukometer, ya, agar nantinya bisa selalu mengevaluasi gula darah sewaktu ataupun gula darah 2 jam setelah makan, ya. Oke, itu dia. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya adalah, lebih bahaya manakah antara hiperglikemi dan juga hipoglikemia, ya. Ini merupakan pendapat saya pribadi dan sesuai dengan apa yang saya lihat di lapangan, ya. Untuk hiperglikemia dan juga hipoglikemia ini sama-sama berbahaya, ya. Tapi kalau saya disuruh milih, ya, alangkah lebih baiknya saya milih terjadi hiperglikemia. Karena kalau sudah terjadi hipoglikemia ini sulit sekali, ya, dan juga risikonya sangat tinggi. Karena apabila glukosa itu ngedrop, maka yang terjadi apabila tidak segera dilakukan pertolongan, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan organ yang ada di dalam tubuh kita. Dan juga biasanya sel-sel itu akan mati, yang dikarenakan kekurangan glukosa. Nah, kalau hiperglikemi ini memang dengan tanda-tanda gejala tadi biasanya lebih enak untuk kita turunkan gula darah. Contohnya adalah mengurangi karbohidrat, mengurangi yang manis-manis, ya kan, dan juga biasanya harus segera diberikan obat penurun gula darah ataupun suntikan insulinnya, ya, itu akan lebih mudah, ya. Tapi kalau terjadi hipoglikemi, ya, ini dia, ya, walaupun biasanya kan kita memberikan minuman yang manis, tapi terkadang, ya, untuk minuman manis ini kan juga butuh proses, ya, butuh waktu juga. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita ketahui dan juga kita cegah agar nantinya terhindar dari dua hal tersebut, ya. Seperti itu para pemirsa sekalian, khususnya nih pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, ya. Saya rasa hal ini memang sering terjadi
dan perlu sama-sama kita sadari agar nantinya terhindar dari yang namanya hiperglikemi dan juga hipoglikemia. Itu dia edukasi yang ingin saya sampaikan di hari ini. Dan mungkin di 2 hari kemarin kita sudah banyak membahas tentang cara perawatan luka A, cara perawatan luka B. Nantinya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh ya, silakan langsung dituliskan di kolom komentar dan silakan bisa di-share ya kepada mungkin orang-orang terdekat, tetangga ya, keluarga ataupun kenalan yang membutuhkan informasi ini. Boleh silakan di-share video ini agar nantinya dapat juga mengetahui ya informasi-informasi mengenai hiperglikemi dan juga hipoglikemia. Dan saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.